Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah Engkau melawat setiap kami yang bergabung pada siang ini, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Kita percaya bahwa semua yang terbaik itu pasti ada di dalam kehidupan setiap orang benar ya. Walaupun mengalami proses apapun, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan lemah dan putus asa ya. Kemarin yang belum lihat khotbah saya bisa lihat di YouTube tentang Ayub, bagaimana kehidupan Ayub ya. Tuhan memampukan ya, Tuhan yang memberikan kesanggupan buat Ayub ya. Kalau yang putus-putus kemarin saya sudah khotbah ulang, hasilnya bagus luar biasa ya. Saudara bisa lihat di YouTube. Hari ini kita percaya di masa sukar iblis makin paksa saudara dan saya untuk melihat kenyataan ya. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah semakin amat singkat. Itu sebabnya iblis makin gencar supaya mencuri semangat saudara, mencuri yaitu kekuatan saudara untuk menyerah ya. Kita percaya bahwa hari ini kalau saudara pikir ini akhir zaman, berarti saudara dan saya mengalami ujian akhir. Makanya materinya yang diujikan semakin bertambah berat, semakin bertambah rumit karena memang ujian akhir ya. Ujian akhir pasti semua materi akan diujikan. Dan mungkin hari ini juga pertandingan itu juga mendekati akan berakhir. Orang kalau sudah pertandingan akhir capek itu luar biasa. Kita pasti ngomong gini, aduh capek Bu Eli, capek, benar-benar capek. Tapi percayalah, siang ini Tuhan pasti memberi kekuatan buat saudara dan saya untuk sanggup menanggung segala perkara ya. Kita percaya hari ini kalau capek, hari ini kalau masalahmu makin rumit yang diingat ini adalah ujian akhir dan ini adalah pertandingan akhir ya. Kita pastikan kita jangan pernah menyerah, jangan lemah dan putus asa. Saudara dan saya harus lulus sampai akhir ya. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu pasti mengalir. Yuk kita akan bahas bagaimana hari ini kalau saudara dan saya hidup. Ya, kita ini jujur. Kalau kita pulang ke rumah Bapak, ya, saudara dan saya itu tidak bawa yang namanya rumahmu yang mewah, tidak dibawa. Ya, saudara dan saya ketika pulang ke rumah Bapak, saudara tidak bawa mobil mewahmu, saudara tidak bawa depositomu, saudara tidak membawa bagaimana orang-orang yang saudara cintai. Tapi yang saudara bawa hari itu ketika ketemu Bapak di surga, apa? Berkas, yaitu benih-benih kebenaran itu loh saudara. Hari ini pastikan di tengah masa sukar, Tuhan itu tidak punya sesuatu rencana yang buruk untuk menghancurkan hidupmu. Kita ini hari ini lagi dipaksa untuk menjadi pelaku firman. Waktu engkau berada di tengah masa yang sulit, responmu tetap benar, yang kau tabur tetap benih kebenaran. Senyatanya itu akan dibawa pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bukan lagi membawa apa yang saudara timbun di dunia ini semuanya tidak terbawa saudara. Kejar setoran, makin kaya, makin sukses ya, itu semua tidak dibawa. Makanya di kehidupan akhir zaman ini, Tuhan itu punya tujuan supaya melewati masa yang sulit. Saudara jangan kejar kapan nyaman, kapan nyaman. Ini sudah masa yang makin sulit, makin sukar harus terjadi. Tuhan harus kelihatannya tega. Kok hari ini sudah berdoa supaya masa pandemi ini segera berlalu, tapi belum berlalu. Kelihatannya kok Tuhan tega, kok Tuhan ini tidak cepet-cepet ya, tolong. Apakah kehidupan seluruh umat manusia di dunia semua sudah teriak minta tolong? Tuhan tolong, Tuhan tolong lalukan cawan ini supaya cepat berlalu. Tapi yang jadi pertanyaannya kenapa sampai hari ini ya
kehidupan saudara dan saya belum terlihat jalan keluar. Mungkin hari ini masih ada proses kehidupan yang mengganjal, ya, proses kehidupan yang masih harus berlanjut. Percayalah, hari ini kehidupanmu yang masih berlanjut itu karena Tuhan sedang membangun kekuatan. Hari ini Tuhan sedang membangun kekuatanmu sebagai orang benar supaya di masa yang tersukar ini saudara dan saya tidak dengan gampangnya saudara dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis. Kalau saudara nuntut nyaman terus, nuntut kebahagiaan, nuntut makin sukses, kesuksesan kapan Tuhan? Tuhan tidak lagi sedang berurusan dengan suksesmu gimana, kekayaanmu gimana, bagaimana suamimu, bagaimana kehidupan anak-anakmu. Yang Tuhan mau hari-hari ini adalah bagaimana orang benar bisa hidup makin lama makin kuat. Bangun kekuatan itu paling penting. Karena kalau saudara tidak bisa berdiri teguh di akhir zaman sebagai orang benar, maka hidupmu itu akan dengan mudahnya dihancurkan oleh iblis. Dan Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan saya. Itu sebabnya di masa sukar, pertandingan akhir, pertahankan. Selesaikan pertandinganmu sampai di garis akhir. Ujian akhir, pastikan saudara dan saya juga lulus. Materinya bertambah berat, bertambah rumit, Bu Eli, tidak menjadi masalah. Yang pasti Tuhan berkata, setiap jawaban ujian akhir itu semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup menurut firman, percayalah ujian akhir itu pasti bisa dilewati dengan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Ya, kita percaya hari ini target Tuhan bangun kekuatan. Kita baca bagaimana Yesaya 57 ya. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya lihat perikop atasnya itu tentang kata-kata penghiburan. Ya, kita belajar bagaimana hari ini jangan lemah dan putus asa. Yesaya 57 ayat 16 dan 18 ya. Yuk kita baca sama-sama. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Kalau saudara baca firman ini, kenapa pesan Tuhan jangan menjadi lemah lesu dan putus asa? Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan seterusnya aku hendak murka. Itu berarti badai, masalah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya bukan selama-lamanya. Masalah itu pasti ada expired, jangka waktunya saudara, bukan untuk seterusnya. Dalam hikmat saya, ketika Tuhan berbicara berbantah, mungkin selama ini ketika di dalam zona nyaman, engkau menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang sulit diatur. Engkau itu sering ngeyel sama Tuhan, disuruh A, lakukan B, disuruh C, lakukan D. Itu sebabnya hari ini ketika Tuhan izinkan proses supaya saudara dan saya benar-benar jadi orang Kristen yang benar-benar dengar-dengaran akan suara Tuhan, taat sama perintahnya, bukan menyimpang ke kanan ke kiri, kompromi dosa sedikit-sedikit, tidak apa-apa Bu Eli, bukan itu saudara. Percayalah, kita jadi anak Tuhan, dibangun kekuatan lewat masa yang sukar ya. Saudara mungkin berpikir gini lah, kok jadi orang Kristen kapan Bu Eli menikmati anugerah, menikmati. Kita berjalan dengan anugerah. Kita percaya kalau hidupmu makin lama makin kuat, hidupmu makin dengar-dengaran akan Tuhan, hidupmu makin lama makin jadi orang Kristen yang benar-benar jadi orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu tidak bisa membatalkan ketetapannya di dalam firman, yaitu bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jujur, hidupmu makin kuat, hidupmu makin benar, hidupmu makin buah rohnya lebat. Percayalah, berkat itu selalu ada di atas kepala orang yang benar-benar jadi orang benar. Benar-benar makin kuat di dalam Tuhan, dihantam badai apapun. Saudara bukan lagi fokus dengan hasil, tapi saudara berusaha membangun kekuatan yang dari dalam.
saudara membangun manusia rohnya makin luar biasa, makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Itulah target Tuhan. Kalau target Tuhan atas hidupmu sudah berhasil, engkau jadi orang benar yang benar-benar sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percayalah berkat itu pasti ada di atas kepala orang benar. Jangan menuntut berkat terus kepada Tuhan selama hidupmu belum bisa jadi orang benar yang benar-benar, yaitu mempraktekkan menjadi pelaku firman. Kita tidak bisa memposisikan kita sebagai orang benar hanya karena identitas di KTP, saudara sebagai orang Kristen. Hanya karena saudara rajin ke gereja, rajin ikut Zoom, khatam baca perjanjian lama dan perjanjian baru sudah 10 kali Bu Eli. Saya sudah sumbang gereja, saya sudah beri perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ambil bagian untuk jadi usher, worship leader, dan sebagainya. Saudara tidak bisa nuntut seperti itu datang kepada Tuhan kalau hidupmu hari ini bukan menjadi orang benar yang benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya hari ini jangan lemah, jangan putus asa, karena badai dalam hidupmu pasti berlalu, karena masalah ada expirednya. Yang kedua, yaitu Tuhan berkata, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Hari ini jangan lemah, jangan putus asa. Ketika Tuhan berkata, akulah pembuat nafas kehidupan. Artinya, ketika saudara dan saya yang bernilai debu, ya, saudara, senyatanya kita itu tidak punya berarti apa-apa. Tapi ketika Tuhan Sang Pencipta, yaitu datang dalam hidup saudara dan saya yang debu, dihembuskan nafas kehidupan Allah, maka saudara hari ini menjadi satu kehidupan. Ketika debu dihembuskan nafas kehidupan Allah, berarti dalam hidupmu sudah ada benih ilahi. Dalam hidupmu ada punya kekuatan ilahi yang mampu menanggung segala perkara. Di dalam kehidupanmu hari-hari ini punya kuasa ilahi sebagai anak Allah yang membuat saudara tidak gampangnya hari ini menyerah, dikit-dikit menyerah. Engkau punya satu benih kekuatan kuasa ilahi saudara sebagai anak Allah, yaitu ketika saudara yang bernilai debu tapi dihembuskan nafas Allah sehingga saudara menjadi hidup. Lebih-lebih lagi Tuhan mengingatkan, apa sih yang susah buat hidupku? Kalau kehidupanmu yang debu aja, Aku menjadikan engkau hidup, apalagi cuman masalah keuanganmu, cuman masalah rumah tanggamu, cuman masalah masa depan anak-anakmu, semuanya itu mudah untuk Tuhan lakukan. Kalau Dia menghidupkan debu yang tidak berarti apa-apa, Dia juga sanggup menghidupkan masalah keuanganmu kembali yang terpuruk, rumah tanggamu, masa depanmu, semua ada di tangan Tuhan. Yang kedua, yaitu tidak usah lemah, putus asa, karena kita punya Tuhan Sang Pencipta. Ya, Tuhan yang menciptakan tiga. Yang ketiga, aku telah melihat segala jalannya, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Kita percaya yang ketiga, selain Tuhan menciptakan kita, di mana Dia hari ini yang ketiga, yaitu Tuhan melihat segala jalan hidup saudara. Hari ini saudara dan saya, percayalah, di tengah masa yang sukar, di tengah keuanganmu yang hancur-hancuran, di tengah keadaan rumah tanggamu yang juga arahnya hancur, tetap Tuhan pegang kedaulatan atas segala jalan hidup saudara dan saya. Tidak usah lemah, tidak usah putus asa. Apakah di tengah masa pandemi ini Tuhan tidak pegang kedaulatannya? Kalau firman Tuhan berkata, aku telah melihat segala jalannya, berarti telah jalan hidup saudara mengalami kerugian yang besar seperti Ayub kemarin, mengalami kehilangan yang besar, mengalami kesakitan yang besar. Tuhan telah melihat, Tuhan tetap punya kedaulatan atas segala jalan hidup saudara dan saya dari awal sampai akhir. Itu sebabnya jangan lemah, jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkan, menuntun engkau, dan aku akan
akan memulihkan engkau dengan penghiburan. Percayalah kalau Tuhan berjanji menyembuhkan, memulihkan, menuntun hidupmu di jalan kebenaran dengan penghiburan. Itu berarti kebaikan, kemurahan Tuhan juga berdaulat atas jalan hidupmu yang hari ini terlihat sepertinya jalan hidupmu itu suram masa depannya. Tidak punya dasar untuk berharap. Tapi tetap Tuhan berkata, aku telah melihat segala jalan hidupmu dan aku tetap punya kedaulatan. Itu sebabnya jangan lemah dan jangan putus asa. Ya, 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Tidak usah lemah putus asa karena badai itu pasti berlalu. Masalah ada expirednya. Yang kedua, karena kita punya Tuhan yang mencipta, yaitu Dia yang menghembuskan nafas kehidupan di dalam kehidupan kita yang cuman debu, sehingga hidup kita itu memiliki benih ilahi, memiliki kuasa ilahi, memiliki kekuatan ilahi yang membuat saudara dan saya tidak usah lemah dan putus asa. Kita pasti bangkit saudara bersama Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan sudah melihat berdaulat atas segala jalan hidupmu. Badai pasti berlalu. Ayat yang menjadi pegangan dalam hidup saya itu adalah Mazmur 30 ayat 6b, ya. Mazmur 30 ayat 6b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini ayat yang selalu, kenapa kalau saya berkhotbah selalu bilang gini, badai dalam hidupmu, masalah itu pasti berlalu dengan kemenangan. Karena saya sadar bahwa di dalam ayat ini, kalaupun sepanjang malam saudara nangis, tapi menjelang pagi itu selalu dengar sorak-sorai. Artinya nggak mungkin badai itu terus terjadi. Tangisanmu pasti akan berakhir dengan sorak-sorai. Makanya setiap masalah itu akan berlalu dengan kemenangan. Orang kalau bisa sorak-sorai itu berarti kemenangannya mutlak, saudara. Ya, kalau kemenangan yang nggak sorak-sorai itu kemenangannya masih tanda tanya. Tapi kalau sorak-sorai berarti kemenangan bersama Tuhan itu kemenangan yang mutlak, sudah mutlak jadi pemenang. Tidak perlu saudara ragukan lagi. Kenapa badai pasti berlalu? Walaupun dalam kehidupan orang benar ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya yaitu apa? Ada yang namanya kemalangan, ada yang namanya kegagalan. Tapi buat saudara dan saya, yang pertama, badai pasti berlalu karena ada kemuliaan di balik penderitaan. Kita percaya bahwa target Tuhan ya di dalam hidupmu melewati masa yang sukar, walaupun Dia izinkan penderitaan. Targetnya bukan penderitaan selamanya, tapi target Tuhan selalu kemuliaan. Bukan yang ditargetkan Tuhan lewat masa yang sukar ini penderitaanmu selamanya, tapi kemuliaan Tuhan kekal selamanya. Kita baca ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Lihat ya saudara, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, saudara lihat penderitaannya bagaimana saudara di pemandangan Tuhan. Ringan ya, biasa-biasa, tapi mengerjakan, menghasilkan kemuliaan yang kekal jauh lebih besar daripada penderitaan kami dari segala-galanya. Itu sebabnya target Tuhan dengan penderitaan itu bukan saudara dan saya tinggal dalam penderitaan selama-lamanya. Tapi ada kemuliaan kekal jauh melebihi segala-galanya dan lebih besar. Ya, itu sebabnya hari ini jangan lemah, jangan putus asa di tengah penderitaan. Karena penderitaan ini pasti berlalu dengan kemuliaan yang kekal. Yang kedua, ada kelepasan di balik kemalangan demi kemalangan. Saudara dan saya, orang benar
itu tidak luput dari kemalangan demi kemalangan. Tapi janji Tuhan pasti melepaskan. Artinya yang menjadi pertimbangan saudara, Tuhan itu dengan kemalangan itu ada tujuannya supaya saudara dan saya bukan tinggal dalam kemalangan selamanya, tapi ada kelepasan. Bagaimana kelepasan itu akan menunjukkan how great is our God, yaitu ketika dia melepaskan saudara dan saya dalam setiap proses, itu membuat saudara dan banyak orang akan kagum, how great. Tuhan melepaskan Bu Eli dari masalahnya yang sampai seperti ini dengan dahsyat. Tuhan melepaskan keuanganmu yang bertubi-tubi sampai utangmu di luaran banyak, sampai penghasilanmu di PHK, tapi betapa dahsyatnya Tuhan melepaskan, yaitu masalah saudara dan saya dari beban hutang, dari masalah yang begitu rumit secara akal sudah seperti Ayub, tidak bisa ada solusi. Tapi buat Tuhan bukan tujuannya saudara dan saya tinggal dalam kemalangan selama-lamanya, tapi selalu dia berkata ada kelepasan. Caraku yang ajaib, perbuatanku yang besar akan melepaskan semuanya ini menjadi satu kemenangan, pemulihan yang indah pada waktunya. Amin, saudara. Itu yang kedua. Makanya jangan lemah, jangan putus asa. Kalaupun hari ini engkau mengalami kemalangan demi kemalangan, percayalah, target Tuhan bukan saudara tinggal dalam kemalangan selamanya, tapi selalu ada kelepasan. Dia berjanji dengan kekuatan, dengan caranya untuk melepaskan saudara dan saya. Yang ketiga, ada keberhasilan di balik kegagalan. Yang kedua kita baca ayatnya di Mazmur 34 ayat 20 ya. Itu ayat yang tidak asing, Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Semuanya loh saudara. Kalau Tuhan yang melepaskan tidak tanggung-tanggung, bukan satu bagian, tapi ketika kemalangan demi kemalanganmu banyak, itu pun janji Tuhan dilepaskan semuanya, tidak ada yang sisa loh saudara. Itu hebatnya Tuhan. Orang yang hari ini mengalami kemalangan demi kemalangan, banyak sekalipun tidak perlu takut, tidak perlu lemah dan putus asa. Karena Tuhan berjanji melepaskannya semuanya. Semuanya itu berarti dia melepaskan saudara dan saya tidak tanggung-tanggung lagi, tidak setengah-setengah lagi, tapi pemulihannya itu secara total saudara ya. Yang ketiga ada keberhasilan di balik kegagalan. Sebab ayat Amsal 24 ayat 26 ayat 6 ya. Saudara dan saya tidak akan tinggal terus di dalam kegagalan karena target Tuhan di balik kegagalan demi kegagalan yaitu adalah keberhasilan. Itu target Tuhan. Makanya jangan lemah, jangan putus asa. Kalau engkau sudah mencoba gagal lagi, mencoba masih ada banyak kegagalan, engkau bertahan tapi tetap gagal. Pesan firman Tuhan, jangan pernah lemah dan putus asa karena target Tuhan bukan membawa saudara dan saya tinggal selamanya dalam kegagalan. Suatu kali saudara dan saya akan dibawa dalam satu keberhasilan seperti seorang Yusuf, seperti seorang Daud. Ya, kita akan dibawa dalam satu keberhasilan, yaitu ayatnya Amsal 24 ayat 6. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Target Tuhan itu bangun kembali, bukan jatuhnya saudara, bukan gagalnya. Dia ingin membangun kembali keuanganmu, membangun kembali rumah tanggamu, membangun kembali kejayaanmu, membangun kembali kebahagiaanmu, tapi dengan caranya Tuhan. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik, orang dunia yang terlihat nyaman, hati-hati saudara. Mereka tanpa disadari ada satu bencana yang membuat mereka roboh. Tapi buat saudara dan saya yang hari ini ngalami kegagalan tetap bangkit. Ngalami kegagalan bangun, semangat. Tidak putus asa. Gagal lagi tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah.
Tuhan pasti akan membawa saudara dan saya dalam keberhasilan. Itu sebabnya jangan lemah. Ada kemuliaan target Tuhan, yaitu ada keberhasilan target Tuhan, ada kelepasan, itu target Tuhan. Tidak selamanya saudara dalam penderitaan, kemalangan, dan kegagalan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Menciptakan. Ya, kalau hari ini hidupmu dalam keterpurukan, engkau sedang meragukan Tuhan. Memang senyatanya hidupmu cuma debu. Tanpa dihembuskan nafas Allah, saudara tidak berarti apa-apa. Tapi ketika saudara sadar, Tuhan itu menghidupkan debu yang tidak punya nilai apa-apa diciptakan. Hari ini saudara dan saya punya satu kekuatan ilahi, benih ilahi. Saudara punya kuasa ilahi yang sanggup membuat saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di akhir zaman. Milikilah mental-mental hari ini adalah seorang pejuang, yaitu seorang pahlawan, prajurit Kristus yang kuat. Bukan yang dikejar kapan kaya, kapan sukses. Tapi yang Tuhan mau, yang kuat saudara. Bangun kekuatan sebagai anak Tuhan. Kita jangan mau hari ini jadi anak Tuhan yang lebay. Lihat tantangan sudah berkecil hati. Kalau prajurit yang kuat itu pasti berbesar hati. Mereka tidak akan takut untuk maju tak gentar. Menghadapi badai, tantangan. Yang semuanya pasti berlalu dengan kemenangan bersama Tuhan. Yuk kita baca Yesaya 43 ayat 1-2. Yesaya 43 ayat 1-2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, ya, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, dan atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Kita percaya bahwa hari ini kalau Tuhan itu yang menghidupkan debu, saudara dan saya menjadi satu pribadi yang luar biasa, Tuhan itu akan apa saudara? Menebus saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan itu akan memanggil saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan menyertai saudara dan saya di masa sukar ini. Tidak perlu lemah, tidak perlu putus asa. Kalau dia menebus saudara dan saya, hari ini pastikan saudara, dia pasti akan memanggil. Saudara pikir jadi anak Tuhan setelah ditebus selamat enak-enakan. Hati-hati, kalau hidupmu enak-enakan, maka iblis sebagai pendakwa yang akan mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu itu berjalan berkeliling. Makanya ngucap syukur atas masalah ketika hidupmu dipanggil. Hidupmu akan mengalami satu masalah, satu proses untuk dibentuk karakter Kristus. Dan pesan Tuhan siang ini, kalaupun itu terjadi karena engkau sedang aku panggil sebagai umat pilihanku, engkau tidak perlu takut. Engkau harus ketika dipanggil, harus melewati api anakku. Apinya makin aku perbesar, arus sungainya makin deras, tidak jadi masalah. Percayalah kalau aku menyertai engkau, engkau pasti mampu melewati air, engkau pasti mampu melewati sungai yang arusnya dekat. Deras itu tidak akan menghanyutkan hidupmu. Engkau pasti mampu melewati dapur api dan api itu tidak akan membakar hidupmu. Karena aku yang menyertai engkau. Kita percaya hari ini saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Ya, Yesus lahir ke dunia yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang berdosa. Tapi hari-hari ini di akhir zaman kita semua sedang menantikan kedatangannya. Ya, kedatangannya yang kedua kali kita menantikannya. Yesus datang, ya. Nanti bukan lagi cari orang berdosa, tapi cari orang benar yang benar-benar hidup di dalam jalannya. Beda, kelahirannya di dunia, mencari orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa. Tapi di akhir zaman ini kita menantikan kedatangan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia mencari orang yang benar-benar hidup di jalan kebenarannya.
Dia tidak lagi mencari orang yang berdosa, tapi dia mencari bagaimana hari ini dia akan menjumpai saudara yang hidup kudus, akan bertemu dengan Allah. Tapi yang hidupmu sembrono, hidupmu kudus, maka Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Pastikan hidup kita hari-hari ini benar-benar hidup sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, dipanggil dengan masalah, tapi disertai. Itu sebabnya jangan takut dan jangan lemah, jangan putus asa, tetap kuat menghadapi hidup di akhir zaman, dengan membangun kekuatan dari hari ke hari. Pastikan kita jangan lagi menjadi anak Tuhan yang cuman motifnya diberkati, nyaman, diberkati, happy-happy. Saudara akan hancur. Tapi kalau hari ini saudara bangun kekuatan, tanpa saudara minta berkat, maka berkat menjadi ketetapan. Itu selalu mengikuti orang yang benar-benar hidup menjadi pelaku firman. Yang terakhir, ya, Tuhan berdaulat. Jadi Tuhan menciptakan, menebus, memanggil, menyertai. Tuhan berdaulat atas jalan hidup saudara dan saya. Ya, kita baca. Hari ini percayalah, Tuhan itu punya kedaulatan kok, ya. Kita lihat seorang Yusuf. Yusuf itu melewati sumur, ya, melewati difitnah, melewati penjara. Saudara lihat, Tuhan punya kedaulatan enggak? Walaupun jalan hidupnya enggak enak, Tuhan tetap punya kedaulatan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan yang sama juga punya kedaulatan. Kalau Yusuf hari itu mungkin di PHP juga, dia berpikir waktu juru minuman itu keluar dari penjara, mungkin Yusuf bisa bernafas lega. Aduh, ada pengharapan. Habis gini, ingat ya, kalau kamu keluar, ingat loh ya, kamu sama aku jangan lupa loh ya. Harapan Yusuf ketika juru minuman itu ingat kepada dia, maka raja membebaskan dia. Itu harapan Yusuf. Seringkali kita juga sudah lihat rasanya selangkah menang, tapi ternyata harapan Yusuf juga juru minumannya lupa, saudara. Kecewa pasti. Saudara dan saya hari ini yang mengalami keadaan kelihatannya titik terang di depan seperti saya, ternyata di PHP. Akibatnya apa? Memble. Tapi saudara tidak perlu berkecil hati. Kalau Tuhan yang pegang kedaulatan, dia sudah melihat jalan hidupmu. Percayalah, ini bukan akhir, cuman tikungan, belok, ada belokan. Sebelum mencapai garis finish, ternyata belokan itu justru itulah jalan di mana Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Percayalah, tikungan demi tikungan yang terlihat hari ini engkau sudah capek. Kok berat ya, tikungannya berat Bu Eli. Tikungannya membuat kita capek. Kelihatannya sudah mau loh Bu Eli, enggak jadi. Tapi percayalah, siang ini Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, jangan takut menghadapi tikungan apapun, aku tetap berdaulat atas tikunganmu. Aku berdaulat atas jalan hidupmu yang aku belokkan. Karena aku Tuhan Allah yang akan menentukan semuanya, bahkan itu untuk mendatangkan kebaikan, kemenangan, kemuliaan buat saudara dan saya. Yuk kita baca ayatnya. Bagaimana seorang Abraham. Roma 4 ayat 17 ya. Roma 4 ayat 17 dan 18-an. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Saudara dan saya yang hari ini mengalami keadaan jalan hidup yang sudah tidak melihat pengharapan, pastikan Tuhan berkata, jangan lemah, jangan putus asa, tetaplah berharap. Kenapa? Karena alasan Roma 4 ayat 17 yang berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Yang pertama, hari ini Tuhan sudah menetapkan hidup saudara dan saya menjadi seperti apa.
Waktu hidup saya dipilih menjadi gembala di PD Victory, dipercaya buku renungan. Setiap kali ada perkara yang besar terjadi, saya selalu diuji terlebih dahulu. Diuji lulus, enggak ke next level. Kalau Bu Eli diuji di jalan yang tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap, responnya benar, itu berarti kita berhasil, yaitu dipercaya perkara yang kecil untuk dipercaya perkara yang jauh lebih besar ke next level. Percayalah, kalau saudara dan saya lulus next level, maka berkat juga next level itu juga mengikuti saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkatnya, dia tidak ragu lagi. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah lulus ujiannya. Kalau kita itu tidak lulus ujian, cuma nuntut berkat, ada berapa banyak orang yang sudah diberkati, yang sudah dipulihkan, bukannya bertambah melekat sama Tuhan, bukannya makin mendekat, bukannya makin on fire, tapi justru kehidupan rohnya makin habis, kehidupan dagingnya yang menyala-nyala. Buat apa diberkati Tuhan kalau rohmu tetap redup, rohmu tidak hidup, tapi dagingmu yang justru menyala-nyala. Justru hari ini Tuhan itu sudah tahu ketetapannya. Dia sudah menetapkan hidup saudara dan saya menjadi seperti apa. Itu sebabnya dalam kedaulatan Tuhan tidak perlu takut. Siapa yang bisa nyangka rumah tangga saya yang dibikin kacau balau, saya yang hidup sepertinya arahnya hancur. Justru tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Tuhan. Saya sudah dipilih menjadi seperti apa, yaitu menjadi gembala. Bisa tulis buku renungan, itu semua karena ketika saya diuji, saya lulus dan next level, Tuhan beri kepercayaan lebih. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hari ini engkau belum terlihat pengharapanmu, enggak apa-apa, mengucap syukur. Katakan, Tuhan terima kasih. Ketika engkau bisa mengucap syukur dari perkara kecil, saudara akan berkata gini, enggak apa-apa Tuhan, hari ini aku belum melihat bagaimana pengharapanku terjadi. Tapi aku tetap percaya, aku tetap yakin bahwa Tuhan itu sudah pegang kedaulatan hidupku. Tidak selamanya kok aku akan hidup dalam penderitaan. Pasti ada kemuliaan demi kemuliaan yang akan kau nyatakan. Waktu kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, itulah penilaian Tuhan sedang jalan. Tuhan melihat ketulusanmu, Tuhan melihat kesungguhan hatimu dengan mengucap syukur, maka Tuhan tidak akan segan-segan lagi untuk mempercayakan perkara yang jauh lebih besar, berkat yang jauh lebih besar, kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita belajar mengucap syukur dari perkara kecil, saudara sudah tidak segan-segan lagi untuk mengucap syukur di tengah masa yang sukar. Amin. Yang kedua, yaitu Tuhan akan menghidupkan masalahmu. Itu tadi firman Tuhan di Roma 4 ayat 17. Allah yang menghidupkan orang mati, ya. Hari ini percayalah, kalau Tuhan yang berjanji untuk menghidupkan masalah keuanganmu yang sudah terlihat mati, rumah tanggamu yang mati, masa depanmu yang terlihat masa depan yang suram, percayalah kalau Tuhan berdaulat atas jalan hidupmu. Dia sudah melihat segala jalan hidupmu. Dia pasti sanggup menghidupkan keuanganmu kembali. Dia pasti sanggup. Percayalah itu. Ya, kita tidak perlu takut, tidak perlu lemah, tidak usah putus asa. Tuhan berdaulat, Tuhan sudah menetapkan seperti apa kita akan dibawa Tuhan melalui proses. Tuhan akan membangun kehidupanmu yang sudah mati-mati, yang sudah tidak berdaya, yang sudah putus asa. Tuhan pasti sanggup menghidupkan kembali. Yang ketiga, Tuhan akan berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Apa yang hari ini jalan hidupmu rasanya tidak mungkin, maka Tuhan berkuasa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan firman-Nya. Firman ini yang akan memerdekakan saudara dari masalah rumah tangga, keuangan, dari masalah ekonomi, dari masalah PHK. Percayalah itu. Kalau Tuhan berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, maka saudara dan saya tidak perlu lemah dan putus asa. Kita percaya apa sih yang hari ini tidak ada dalam hidupmu? Mungkin cinta suamimu, cintanya yang begitu anggur manis sudah tidak ada lagi dalam hidup rumah tanggamu. Percayalah dia punya kuasa atas jalan hidupmu. Yang tidak ada bukan berarti
tidak digenapi, tapi belum, hanya tunggu waktunya Tuhan. Yang tidak ada akan menjadi ada. Anggur manis pasti ada. Apa yang tidak ada? Engkau berkata gini, Tuhan, aku sudah tidak punya rumah sekarang ini. Percayalah, yang tidak ada, ketika engkau hidup dari perkara yang kecil, engkau tetap bisa mengucap syukur. Dan Tuhan pasti mempercayakan perkara yang jauh lebih besar. Dari kontraan rumah akan dipercaya juga beli rumah. Kita percaya itu, saudara. Karena Tuhan itu selalu punya rancangan yang terbaik. Ketika dilihat hatimu sudah lulus next level, apa sih yang tidak bisa Tuhan berikan? Dia juga tidak akan segan-segan menahan berkatnya buat orang benar. Saya sudah selesai, kita percaya ya, siang ini saudara yang sudah lemah, putus asa akan menjadi kuat. Kita akan menjadi mental-mental prajurit Kristus di akhir zaman. Jangan datang kepada Tuhan nuntut nyaman, zona aman, hidup berkelimpahan. Percayalah, itu bonus. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti genapi. Kalau Tuhan berkata berkat itu mengikuti orang benar, selama saudara dan saya lulus dari tantangan demi tantangan, ujian next level lulus, ujian demi ujian, dan saudara tetap bertahan di dalam pertandingan akhir, saudara akan menikmati piala, mahkota, berkat yang luar biasa ya. 3 hal kita percaya hari ini Tuhan sedang bangun kekuatan. Nggak usah berkecil hati, berbesar hatilah melihat proses tantangan yang hari ini sangat berat untuk saudara dan saya lewati. Kita percaya hari ini bangun terus kekuatan, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Hari ini diterpa badai tetap berdiri. Hari ini lihat kegagalan, bangkit lagi. Itulah mental juara ya. Yang pertama apa, saudara? Badai pasti berlalu ya. Penderitaanmu akan berakhir dengan kemuliaan. Yang kedua, kemalangan demi kemalanganmu akan berakhir dengan kelepasan yang dari Tuhan akan membuat lega. Ada satu kemenangan, kelepasan yang luar biasa, di mana kegagalan demi kegagalan akan berakhir dengan keberhasilan. Yang kedua, yaitu Tuhan menciptakan saudara dan saya. Makanya tidak usah lemah, putus asa. Kalau lemah, putus asa, pandang Tuhan Sang Pencipta. Iya ya, Dia yaitu yang memberikan nafas kehidupan dalam hidup saudara dan saya, akan menebus, akan menuntun saudara dan saya, akan memelihara. Percayalah, Dia pasti akan menebus hidupmu. Dia sedang memanggil hidupmu dengan masalah menjadi umat pilihannya. Tidak usah takut. Melewati dapur api, saudara tidak akan dibakar. Melewati arus sungai yang deras, saudara tidak akan dihanyutkan. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Ya, Tuhan itu menciptakan saudara dan saya punya tujuan yang spesial. Dia menebus, memanggil, dan menyertai saudara di dalam keadaan apapun. Yang ketiga, Tuhan punya kedaulatan atas segala jalan hidupmu dari awal hingga akhir. Saudara tidak perlu takut, yaitu yang pertama, Tuhan sudah menetapkan seperti apa. Tuhan pasti bangun kembali, Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada melalui kebenaran firman-Nya. Happy weekend. Tetap kuat, tetap semangat bersama Tuhan, tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, itu menyertai saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu siang ini membawa kami vitamin untuk kami tetap kuat, tidak mau lemah, tidak mau putus asa. Apapun intimidasi iblis, kami belajar untuk tidak mempercayainya. Tapi kami ingin mempercayai bahwa kebenaran-Mu itulah yang akan memerdekakan kami. Kami tidak mau dengar apa kata intimidasi iblis, tapi kami mau dengar, percaya penuh akan kebenaran firman-Mu. Kami hari ini mempunyai Tuhan yang hebat. Kami tahu Tuhan bahwa badai pasti berlalu. Tuhan menciptakan kami, itu sebabnya kami tidak perlu takut. Yang ketiga, kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas jalan hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan. Yang alami masalah keuangan, berkati. Yang hari ini Tuhan dalam keadaan mau jual aset, biar aset ini Engkau mempermudahnya untuk terjual. Yang alami masalah rumah
rumah tangga Engkau berikan anggur yang manis. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biar seluruh jemaat PD Victory juga mengalami lompatan rohani yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara, dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Happy weekend, God bless, Tuhan Yesus memberkati.